Takut penolakan atau fear of rejection when calling prospect, ini adalah salah satu penyakit dari agent properti yang baru mulai belajar jualan gitu ya, atau juga sebenarnya para senior kadang-kadang juga enggan nih melakukan yang namanya calling the prospect. Karena faktor apa? Karena takut akan penolakan. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya, apa sih yang menyebabkan orang takut akan penolakan, kemudian apa akibatnya kalau mereka nggak melakukan calling, dan juga solusinya apa aja nih gitu loh. Kita akan bahas step by stepnya satu-satu gitu ya. Dari video yang saya buat ini ya, teman-teman harus tonton sampai habis. Hai, saya Omar. Saya adalah seorang property business coach. Saya akan membantu teman-teman dalam set up bisnis properti teman-teman, menstabilisasikannya, mensystemize-nya gitu ya, dan kemudian juga men-scale up sehingga teman-teman bisa melakukan bisnisnya menjadi jauh lebih baik. Seperti itu. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya, yang baru saja nonton video-videonya Bang Omar, silahkan subscribe dan jangan lupa menyalakan loncengnya agar ketika nanti saya mengupdate informasi terbaru, teman-teman langsung ternotifikasikan ya di emailnya gitu ya, langsung mendapatkan notifikasi, diingetin bahwa ada konten baru dari Bang Omar. Oke, kita masuk nih. Berbicara tentang fear of rejection, maka kita harus mulai dulu dari tipe prospek. Ya, tipe prospek itu saya coba membagi menjadi dua ya, dalam hal bagaimana nanti kita memfollow up ya dengan call ini gitu ya. Jadi ada dua, yang pertama adalah yang prospek yang ada di listing kita, yang existing list kita gitu ya, database yang memang sudah ada di kita ya. Kemudian yang kedua adalah prospek yang baru saja menghubungi kita ya. Jadi yang sebelah kiri sebenarnya existing database, yang kedua adalah new database gitu loh. Nah, pendekatannya sih nanti hampir sama gitu ya, tapi memang saya akan fokus ngebahas di yang new prospect. Nah, new prospect ini dibagi menjadi 3 sebenarnya. Yang pertama adalah new prospect yang cold. Yang cold tuh artinya gini, dia sudah meng-add nomor kontak kita gitu ya, sudah menambahkan kontaknya ke kita gitu ya, kemudian tanya-tanya, bahkan bisa dibilang baru nanya sekali, tapi setelah itu menghilang. Ya kan, mungkin kalau teman-teman yang sudah mulai menggunakan digital marketing gitu ya, itu nanti akan ada orang bertanya ya, baru menanyakan kabar aja, setelah kita kasih respon gitu ya, dia tidak lagi melakukan kontak gitu. Nah, saya bilang ini masuk kategorinya di cold ya, di cold gitu. Kemudian yang kedua ada yang sudah cukup warm ya, sudah cukup hangat gitu ya. Dia sudah add nomor kontak kita ya, mungkin melalui WhatsApp gitu ya. Tanya-tanya, belum kunjung survei nih. Tanyanya udah cukup jauh nih, udah nanya price list, udah nanya lokasi, udah nanya unitnya ada nggak gitu ya. Tapi belum kunjung survei. Kalau udah survei itu minggu depan ya, minggu depan ya. Nggak tahu sampai kapan. Ini udah selesai lebaran nggak datang-datang gitu ya. Atau bisa juga dia sebenarnya sudah datang ke lokasi ya, sudah survei, tapi setelah survei dia menghilang. Nah, ini kalau saya bilang masuk di kategori warm prospect. Lalu yang berikutnya ada juga ya prospek itu yang kategori sebenarnya dia sudah hot. Dia sudah survei lokasi, dia sudah pokoknya bisa jadi malah dia sudah booking fee gitu ya. Tapi ternyata untuk proses berikutnya juga masih bisa dibilang menunda-nunda gitu loh. Entah mungkin karena dia diskusi dengan keluarganya, atau mungkin menunggu persetujuan dari atasannya di kantor, atau hal-hal lainnya yang membuat dia menunda untuk mengambil keputusan dan melangkah ke step berikutnya.
Jadi seperti itu. Nah, kita bicara prospeknya seperti itu. Nah, lalu ini sebenarnya tugas kita. Kita sudah tahu kondisi seperti itu. Kalau saya bilang sih, ya kan, ini kan kita berbicara tentang step ya, langkah ya. Kalau melalui tadi kan biasanya karena kita menggunakan digital marketing itu bukan orang call in, tapi dia mungkin text in gitu. Jadi yang datang tuh teksnya. Kita hanya berdiskusi melalui teks gitu, melalui kata-kata di WhatsApp ataupun di SMS gitu ya. Nah, inilah tugas kita. Call them right now. Call them now. Telepon mereka sekarang juga, ya. Karena ini stepnya gitu. Kita membutuhkan satu langkah, ya, untuk bisa mengolah tadi si prospek tadi, gitu ya. But I have a problem, Coach Omar. Saya punya masalah. Oke deh. What is your problem? Gitu. Apa sih masalahnya Anda ini? Gitu ya. Masalahnya apa sih? Masalahnya adalah ini, fear of rejection, Coach. Buat saya ditolak itu sakit, Coach. Gitu loh. Ditolak itu buruk dan menyakitkan. Jadi orang kayak saya ini ya syukur-syukur deh kalau si prospeknya langsung hot gitu loh. Jadi sekali nawarin langsung closing gitu, nggak perlu pakai ditolak-tolak gitu, Coach. Yes, ya ini memang nggak enak ya ditolak ya. Tapi inilah sebagai seorang sales atau sebagai seorang marketer, sebagai seorang agent, ya tugas kita memang salah satu bagiannya adalah menghandling penolakan gitu loh. Ya, oleh karena itu, ya disinilah kita perlu dulu mengetahui dulu nih penyakitnya apa nih, problemnya apa. Lalu problem berikutnya apa? Fear of rejection tuh biasanya takut gara-gara kita ini nih. Ya, gara-garanya Coach, saya nggak tahu, ya, don't know what to say. Saya nggak tahu, saya nggak paham apa yang saya harus omongin. Saya nggak ngerti apa yang saya harus bicarakan. Saya nggak ngerti apa yang nanti saya harus persiapkan dan saya harus jelaskan gitu loh. Nah, ini biasanya berasal dari karena kurangnya pengalaman atau belum berpengalaman dan tidak memiliki skrip, tidak memiliki satu satu naskah gitu ya yang dipersiapkan sehingga blank, ya nggak tahu mau ngomong apa. Kalaupun telepon cuma nanya, halo apa kabar Bu, Pak, gitu ya, tidak terjadi satu pembentukan opini, tidak terjadi satu persuasi, tidak melakukan satu penggalian gitu. Jadi don't know what to say, sehingga akhirnya fear of rejection itu semakin besar gitu ya. Lalu problem yang berikutnya adalah don't have enough PK, product knowledge gitu loh. Ya ini juga nih gitu loh. Kadang-kadang kita nih megang listingan mahal-mahal gitu ya, miliaran gitu ya, tapi nggak tahu produk itu apa gitu, nggak pernah datang ke lokasi ya kan, maunya closing gede gitu ya, terima cuman brosur doang ya kan, akhirnya terus koordinasi dengan in-house juga cuman tanya-tanya aja tuh, nggak pernah datang ke lokasi gitu loh. Padahal ya itu listingan mahal loh, listingan kalau sekali closing puluhan juta gitu loh. Tapi kita malas karena kita akhirnya jadi nggak tahu produknya apa, benefitnya apa, feature-nya apa, strategi pricingnya gimana gitu ya, batas bonusnya berapa, potongan harganya gimana, kemudian banyak hal lah yang terkait dengan produk properti yang kita jual, ya, sehingga kita menjadi ya ini kan akibatnya karena kita nggak tahu, boro-boro mau nelfon gitu loh, ditelepon aja mungkin jadi gelagapan gitu loh. Nah, inilah problem ya dari orang yang dia mengalami fear of rejection. Jadi sebenarnya ini biasanya orang alasannya kan, wah saya psikologinya saya emang orangnya susah ditolak. Sebenarnya bukan masalah itu. Sebenarnya ini ada hal-hal lain di balik ketakutannya dia itu karena tadi dia nggak siap, karena dia nggak latihan dan nggak punya skrip gitu ya. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya apa sih ketika ini terjadi? Ya, akibatnya apa?
ketika Anda tidak melakukan call gara-gara fear of rejection, yang pertama ya peluang closingnya menjadi rendah, ya kan? Peluang closingnya menjadi rendah karena kita nggak bisa melihat situasi yang sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Kita nggak bisa menggali jauh lebih dalam gitu loh. Terus kemudian juga ya opportunity kita untuk mengclose the deal. Jadi closing itu sebenarnya kan bisa ya, bisa tidak gitu loh. Closing itu sebenarnya artinya adalah ada keputusan. Ya, sehingga kita mengclose proses follow up segala macam gitu loh. Jadi closing itu seperti itu. Nah, tentunya kita mengharapkan closingnya itu adalah closing yang indah, yaitu dia membeli produk kita. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini dia tadi yang saya bilang, kalau kita nggak call, kita nggak bisa membangun deep relation dengan prospek. Ya padahal sebagaimana kita ketahui dan teman-teman juga mungkin pernah menonton video saya yang lain gitu ya. Jika kita tidak dapat membangun deep relation, ya, relasi yang mendalam dengan prospek kita, itu tadi akan kesulitan kita melakukan closing. Ya, padahal dengan kita membangun relasi, kita engage sama dia, ya bahkan mungkin jadi teman gitu ya, itu closing rate-nya naik gitu loh. Peluang kita untuk closing tuh menjadi lebih tinggi gitu. Nah, call itu membuat kita membangun lebih dalam lagi dari sekedar kita saling berbalas teks. Nah, nextnya adalah ya ini dia. Ini juga nih, ini sebenarnya ilmunya sales. Ilmunya sales itu we have to know kebutuhannya prospek tuh apa, ya kan? Keluhannya dia apa, hambatannya dia apa, kemudian dia harapannya apa, dia kepengen apa sih gitu loh. Ya kalau kita nggak telepon kita nggak tahu itu. Tadi sebenarnya ada orang yang sudah warm, ya sudah warm. Terus kenapa kok dia nggak bertindak gitu loh? Kan kita harus gali. Nah cara kita menggalinya ya kita call, kita ngobrol gitu loh. Kita aja ngobrol aja, Pak. Gimana Pak? Apa yang bisa saya bantu gitu loh, Pak? Menurut Bapak nih gitu loh, kapan Pak Bapak mau ambil ini? Karena menurut saya nih Pak harus sekarang Pak gitu. Nah kalau kita call tuh kita bisa melakukan itu tuh, kita bisa menggali lebih dalam kebutuhan si prospeknya gitu. Nah ini resultnya ini jadi conversion rate-nya rendah. Ya kan misalkan dari 20 orang yang datang ya, karena kita malas memfollow up tadi, mungkin closingnya ya closing sih ada terjadi closing 1 atau 2 gitu loh. Nah sedangkan yang 8 orang ini gimana gitu loh. Padahal kalau kita bisa menggali lebih dalam, kita bisa melakukan aktivitas yang lebih agresif gitu ya. Sebenarnya kita bisa tingkatkan itu gitu loh. Jadi konversinya rendah ya, closingnya rendah, persen closing rendah, engagementnya yang rendah gitu loh. Nah ketika engagementnya rendah itu memberikan prospek tuh mungkin dia akhirnya berpikir untuk mencari alternatif lain gitu. Oke, next. Sekarang kita bicara solusi dong. Ya, Bang Omar, solusinya apa nih kalau terjadi seperti ini? Oke, let's talk about solution. Jadi teman-teman, yang pertama sih, you have to follow through. You have to, lu harus mendobrak. Just do it, lakukan aja, call aja. Mau bisa nggak bisa untuk awal tuh ya udah pokoknya pencet telepon, coba hubungin dulu, lakukan saja dulu, hilangkan rasa takut ditolak dan gagal. Ya itu, ya kalau dibilang apa ya, Bang gimana cara ngatasin ketakutan? Ya udah jangan takut gitu loh, just do it. Simple aja gitu loh, maksud terlalu banyak gimana, udah jalanin aja. Entah itu ngomongnya gelagapan nanti, keringetan atau salah ngomong ya nggak apa, pokoknya just do it. Nah untuk just do it ini juga bekali teman-teman dengan prepare the script. Prepare the script, siapkan FAQ, frequently asked question. Apa saja sih yang sering ditanyakan, siapin. Ya, mau menanyakan tentang apa? Lokasi, siapin jawabannya. Menanyakan tentang spesifikasi, siapin jawabannya. Menanyakan tentang harga, siapin jawabannya. Nanyakan tentang apa sih kelebihan lokasinya, siapin jawabannya. Ya, semua itu dibuat menjadi sebuah skrip yang menyeluruh ya. Supaya apa kita bikin kayak gini? Teman-teman, ketika teman-teman menyiapkan skrip, nantinya ketika teman-teman praktek, dia akan berkembang. Ya, dan kita sekali mungkin masih ngelihat skripnya, 2 kali masih ngintip, 3 kali masih nyontek, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali itu sudah menjadi bagian dari kita. Orang mau nanya apa kita udah di luar kepala. Ya,
Dan yang paling utama sebenarnya ketika menjelaskan bukan sekedar menghafal skrip, tapi dia menjadi satu bagian dari diri kita. Sehingga ketika kita menyampaikan tuh ada jiwanya gitu loh. Ya elah, ada jiwanya. Seperti itu, guys, gitu ya. Nah, kemudian nih ketika selesai prepare the script gitu ya. Role play. Ya, latihan. Bisa dengan rekan ya, kalau misalkan Anda dalam satu tim gitu ya, lakukan latihan dengan rekan Anda. Kalau mungkin Anda dari kantor broker atau Anda in-house terus punya tim gitu ya, lakukan role play. Latihan sama teman gantian. Misalkan sekarang saya jadi konsumennya, teman saya jadi marketernya ya. Terus selesai nanti digantian. Ya, ini supaya mendapatkan feel-nya gitu. Atau kalau misalkan kita solo karir gitu ya, kita seorang self-employee, kita kerjanya sendiri gitu ya, nggak apa-apa, self-training. Sekarang udah ada handphone ya kan, kita bisa rekam, kita bisa lihat nanti, oh ini jelek banget nih, latihan lagi sampai mendapatkan tune-nya yang terbaik ya. Wah itu keren banget teman-teman, kalau itu teman-teman lakukan, wow, your self confidence, rasa percaya diri teman-teman tuh langsung ngebus gitu loh. Dan itu keren. Jualan itu kalau teman-teman bisa presentasi dengan mental yang oke, dengan keyakinan yang tinggi, kemudian bisa menjelaskan dengan baik dengan sentuhan-sentuhan emosional. Wow, keren banget gitu. Next adalah aplikasikan take action. Ini maksudnya take action itu adalah ya you have to meet a lot of people. Ketemulah dengan banyak orang, ketemulah dengan banyak prospek. Lakukan. Lalu evaluasi. Lakukan lagi, evaluasi lagi. Terus sampai nanti ketemu this is my style of presentation. Ini cara saya presentasi. Wah itu nanti kita kalau ngomong berapi-api gitu loh. Nggak lagi nggak ada semangat gitu. Misalkan jawab orang malas-malasan enggak, tapi ini udah penuh semangat karena kita menguasai betul produk yang kita jual, kita menguasai betul sikap kita, menguasai betul bagaimana kita membaca lawan bicara kita bisa membaca prospek kita, apa kebutuhan dia. Wah itu keren banget, closingnya bisa jauh lebih baik gitu. Nah finally ketika itu semua teman-teman lakukan, conversion rate-nya up, akan meningkat, persentase closingnya naik, income-nya meningkat, everybody happy, the result is awesome lah. Gitu ya, gitu teman-teman. Jadi fear of rejection itu dihilangkan lah gitu lah ya. Sebenarnya fear of rejection itu terjadi karena tadi ya ada beberapa hal yang membuat kita akhirnya menjadi takut ya, gara-gara nggak punya skrip, gara-gara kita nggak tahu product knowledge, itu akhirnya membuat kita menjadi takut. Ya, padahal kalau kita takut melakukan prospek, lalu kita nggak dapat uang ya, tidak mendapatkan commission gara-gara kita malas, itu kan dampaknya kemana-mana gitu ya. Sedang kita butuh operational, kita butuh bayar listrik, bayar macam-macam gitu ya. Kalau itu nggak dijalanin ya susah. Tapi kalau teman-teman berani ya, kemudian berlatih, kemudian punya sistem dan punya semangat gitu ya, closingnya naik, wah kan semua jadi happy, everybody menjadi semangat gitu lah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Nah sebelumnya saya minta respon dari teman-teman ya, dari penjelasan saya dari awal tadi, hal apa yang teman-teman dapatkan nih ya, coba deh ketikkan di komen ya, kita diskusi di bawah gitu. Dan kalau merasakan manfaatnya, please like, comment, share, dan yang belum subscribe monggo di subscribe. Oke, lebih kurangnya mohon maaf ya. Kasih semangat Bang Omar terus dengan tetap mengikuti channel saya ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.